Sosok Pak Ogah di film Boneka Si Unyil tentu tak asing bagi mereka yang hidup di era 80 hingga 90-an. Lama tak terdengar kabarnya di dunia hiburan tanah air, Abdul Hamid, pengisi suara khas Pak Ogah, kini terbaring sakit di rumahnya karena mengalami penyumbatan pembuluh darah di otak. Berbagai pengobatan telah dilakukan, namun kesembuhan Pak Ogah belum terlihat signifikan. Menurut sang istri, mereka sempat kesulitan ekonomi yang membuatnya tidak dapat melunasi biaya BPJS yang ditunggak selama 5 tahun, sampai akhirnya Pak Ogah mengalami sakit yang mengharuskan menjalani perawatan. Sang istri pun pontang-panting mencari pinjaman untuk melunasi tunggakan, yang jumlahnya lebih dari 5 juta rupiah. Setelah mendapatkan bantuan, hutang BPJS pun akhirnya lunas dan Pak Ogah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Cerita Pak Ogah hanya sebagian dari keluhan masyarakat lain yang mengalami lonjakan denda yang fantastis ketika mangkir membayar iuran BPJS Kesehatan. Lalu, bagaimana peran pemerintah memberikan jaminan kesehatan jika denda yang dikenakan begitu fantastis? Bagaimana caranya jika ingin keluar dari keanggotaan seandainya denda tersebut tak terbayar? Tim TV One mengabarkan. Iya ya, kalau kita berbicara mengenai hal ini sempat viral juga banyak dibicarakan di media sosial, Ya. di mana kemudian bagi mereka-mereka yang kemudian mangkir dalam membayar komitmen bulanan Kita tahu BPJS dari ini, mana mereka kemudian mangkir. kan ada juga beberapa yang kemudian juga memastikan Arif Fadil kan Nah, itu beberapa dia. Kan bulan bisa jadi kemudian mungkin belum mereka tidak mangkir tapi dibayarkan karena satu begitu. dan lain hal ya, gitulah ya. Nah, kita akan coba gali lah ya sebenarnya Oke. apa yang terjadi di Oke. kalangan masyarakat ini. Kita juga sudah hadirkan juga pemirsa ini Dari pihak ada BPJS ada hadir pagi ini. hadir juga. Nah, ini ini menarik. ada Ini Kepala menarik. Humas BPJS Kesehatan, ada Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf. Assalamualaikum Pak Iqbal. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iqbal. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Maria, Mbak Arif Fadil. Terima kasih. Selamat Ya, pagi. terima kasih atas waktunya Pak Iqbal. Pak Iqbal ini juga sudah terhubung bersama kami Pak. Ada Ibu Yuyun Nurwidayanti, ini salah satu peserta BPJS juga. Assalamualaikum Bu Yuyun. Assalamualaikum Bu. Selamat pagi. Ibu Yuyun bisa mendengar suara kami? Ya, pagi bisa. Oke. Bu Yuyun, Ibu Yuyun ini mengalami denda yang cukup besar juga Bu, begitu Bu? Enggak, wajar, iya. Wajar ya. Berapa Ibu Wajar. tagihannya? Lupa saat itu ya. Saya enggak. Cuman kalau Oke, menurut saya sih wajar aja. Oke. Pembayaran rutin Bu setiap bulannya? Untuk saat ini rutin. Waktu pas awal sakit itu hampir 4 atau 5 tahunan nggak bayar. Oh, nah, apa yang terjadi Bu Apa yang setelah terjadi itu? Bu pada saat itu? Saya urus lancar semuanya, bahkan Pak Ogah udah di rumah sakit pun saya masih urus. Jadi untuk Katanya sempat... Aduh, terputus ya? Terputus ya? Oke, baik. Ini selain ada Bu Yuyun juga ada Pak Rahmat ya. Pak Rahmat juga. Ini nanti kita akan juga tanyakan juga secara langsung pada pagi hari ini. Tapi kalau cerita dan kisahnya Pak Rahmat ini bahkan sampai diviralkan di media sosial gitu ya. Betul. Bahwa ada tagihan senilai kurang lebih 7 jutaan ya? 7 jutaan kurang lebih, kalau nanti kita juga akan gali juga. Tapi ini juga kemudian dialami tidak hanya oleh Bu Yuyun, Pak Rahmat saja, tapi juga beberapa Banyak orang lah ya mungkin ya. orang lainnya juga yang juga kemudian sempat diangkat juga di media sosial begitu. Saya Oke. ingin tanya ke Pak Iqbal, sebenarnya Pak Iqbal sempat mendengar pasti ya mengenai hal ini Pak Iqbal. Apa yang mungkin bisa dijelaskan Pak Iqbal mengenai hal Kenapa bisa sampai ada yang 9 juta, 7 juta itu loh Pak Iqbal? Ya, pertama tentu konsepnya adalah kita membayar iuran secara rutin setiap bulan ya. Paling lambat tanggal 10 supaya tidak ada menunggak. Ketika menunggak itu kalau dia tidak dirawat di rumah sakit tidak ada namanya denda pelayanan ya.
Jadi yang tunggakan misalkan 7 juta, bisa jadi beliaunya itu sudah menunggak 2 tahun maksimal. Kalau dia menunggakannya 5 tahun, diaturnya itu memang yang dihitung adalah 2 tahunnya. Nah, ketika yang dibilang denda pelayanan sampai 30 juta dan yang lain itu ada perhitungan tersendiri sehingga muncul angka maksimal. Perhitungannya ada 5% dikalikan tarif rawat inap rumah sakit, dikalikan maksimal 12 bulan tertunggak. Kalau dia menunggak 5 tahun, ya yang dihitung untuk denda pelayanan hanya 12 bulan. Jadi angka 30 juta itu akan tercapai kalau sakitnya yang memerlukan rawat inap itu sangat parah, misalkan tindakan jantung dan yang lain. Tetapi kalau dia so-so saja, artinya normal saja, tidak besar. Gimana Pak Arif? Ya Pak Iqbal, Pak Iqbal tentu juga sudah melihat ya yang viral di media sosial memposting surat cinta Pak, surat cinta dari BPJS Kesehatan, angkanya cukup besar lah begitu, dan sepertinya kayaknya peserta ini kesulitan Pak. Nah ini kenapa sih Pak bisa terjadi seperti ini Pak? Apa karena memang pada saat mungkin tidak bisa membayar, tidak ada pemberitahuan sehingga dianggap itu masih terus berlanjut atau seperti apa mungkin dari investigasi yang dilakukan? Jadi konsep dasarnya itu kan beliaunya sudah terima surat, artinya sudah ada pemberitahuan berulang itu. Karena kalau misalkan dia menunggak sampai 2 bulan, kita sudah mengingatkan dengan telekolekting, artinya di telepon, bahwa ada kewajiban yang memang harus ditunaikan untuk bersama-sama melakukan proses gotong royong pembiayaan ini. Yang kedua, misalkan kenapa kok jadi 7 juta, itu faktor perhitungannya tidak sulit Pak sebetulnya. Misalkan mendaftar di kelas 2, itu kan 100.000 per bulan. Kalau dia anggota keluarganya 5 orang, dikalikan 5, tunggakannya 5 tahun, dia hanya dihitung yang 24 bulan. Jadi 5 dikalikan 100, dikalikan 24 bulan. Maka ketemu X rupiah, sejumlah yang harus dibayarkan. Dan itu juga bisa dilakukan proses pembayaran secara bertahap, sebetulnya tidak harus ketika itu dibayar oleh yang bersangkutan. Makanya kami mengingatkan bahwa dibayar secara rutin saja. Kalau dibayar nunggu karena merasa sehat tidak harus membayar, ya resikonya sebetulnya ada ketika kita juga memerlukan pelayanan untuk sakit. Dari mana iurannya kalau anggarannya kalau iurannya tidak terkumpul seperti itu. Oke, iya Pak Iqbal, karena kemudian banyak yang beranggapan begitu masyarakat mengapa kemudian tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, kemudian setelah beberapa tahun sudah menumpuk begitu dendanya, kemudian baru kan diberikan surat cinta. Ada juga yang kemudian menanyakan, apa kemudian jika tidak adakah aturan pemblokiran misalnya setelah beberapa bulan tidak membayar, atau bagaimana sebenarnya mekanismenya, mengapa kemudian bisa menumpuk begitu besar baru kemudian dibebankan kepada para peserta. Nah, kami butuh jawaban ini Pak Iqbal, tapi ditahan dulu, usai jeda kami juga akan nanti berbincang bersama dengan Pak Rahmat juga salah satu peserta BPJS. Usai jeda sesaat lagi.